Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami Muscle Bike Channel. Ya kita tunggu bapak bersepedanya lewat. Oke, lanjut guys. Di mana tadi? Ya, eh jumpa lagi guys ya dengan kami ya MBC Muscle Bike Channel ya. Eh, Pagi ini kita jalan-jalan santai aja. Ini kita lagi ke arah Gresik ya, ke arah Gresik. Masih pagi, ini lalu lintasnya masih sepi ya, sejuk ya. Guys, pagi ini, saya mau ngebahas satu topik ya, tentang pekerjaan lah ya. Dan untuk kawan-kawan yang belum bekerja mungkin bisa diambil manfaatnya juga nanti sebagai pandangan ya, kira-kira di waktu lulus nanti mencari pekerjaan tuh apa yang mau dicari gitu ya. Oke guys, jadi pagi ini kita akan ngebahas topiknya gini, kerjaanku ini yang paling enak gitu kan. Nah, ya jadi, ini terinspirasi dari kawan saya ya. Jadi waktu itu saya ketemu dengan kawan saya, kawan lama lah ini. Jadi kita ketemu dulu, waktu dulu kita sama-sama sekolah bareng, kemudian ketemu lagi setelah sekian tahun, kita udah sama-sama kerja nih guys ya. Nah, si kawan ini bilang begini, "Kerjaanku ini kerjaan is paling enak, gak ada yang lebih enak," gitu kan. Saya penasaran dong gitu kan, maksudnya udah sama-sama kerja tapi dia kayaknya menikmati banget gitu kan, ya mana tahu kalau memang lebih enak kan. Dan saya bandingkan dengan kerjaan saya sekarang, misalnya ternyata si kawan ini kerjanya lebih enak kan, ya mungkin saya bisa memikirkan untuk pindah ke pekerjaan yang sama dengan kawan gitu kali ya. Jadi gini guys, kerjaan kawan saya itu dia adalah seorang pengajar ya, seorang pengajar di universitas gitulah ya. Nggak usah disebut universitasnya lah, nggak enak lah ya. Nah, alasan dia gini, saya tanya, "Oh gitu ta? Kok bisa? Gimana gimana?" Nah, terus si kawan ini jawab, "Enak, aku kan, ngajar, ada banyak mahasiswa gitu kan. Kalau aku lagi males ngajar tinggal tak kasih soal aja mahasiswaku, terus aku keluar santai-santai, bisa nongkrong, bisa nge-game, yes pokoknya bisa santai lah ya," gitu kan. "Oh gitu ya?" Aku mikir habis itu guys. Saya mikir waktu itu. Jadi, kok gini yang dimaksud dia enak itu. Karena bayangan saya enak itu misalnya gini, misalnya enak karena lingkungan kerjanya nyaman, ya nyaman itu misalnya gini, orang-orangnya, bersahabat gitu ya, maksudnya, rukun gitu ya, nggak ada sikut-sikutan gitu ya. Yang sudah kerja pasti tahu tuh, sikut-sikutan, politik kantor itu hal yang menyebalkan banget ya, misalnya gitu. Jadi misalnya karena kawannya enak, atau misalnya tempat kerjanya itu dekat dengan rumah misalnya, atau misalnya punya atasan yang baik, yang perhatian. Nah, ini balik lagi yang sudah kerja pasti paham banget ya kalau apalagi yang punya atasan nggak enak gitu ya. Nah, saya kira hal-hal semacam itu, misalnya gajinya tinggi gitu kan ya, saya ngiranya seperti itu guys. Ternyata kok yang dibilang enak karena pas dia melakukan pekerjaannya dan dia malas, dia bisa meninggalkan pekerjaannya sekapan pun dia mau dengan cara memberi tugas kepada mahasiswanya. Artinya gini guys, jadi ya namanya dalam hal ini konteksnya pengajar ya, bayangan saya ketika pertama kali bilang kerjaanku paling enak, artinya dia menikmati banget tuh aktivitas ngajar gitu kan ya. Dia, happy pas ngajar, dia apalah, apapun itu intinya dia asik lah pas waktu ngajar. Ternyata bukan guys, jadi ternyata yang membuat dia mengklaim sebagai pekerjaan paling enak itu karena dia bisa punya semacam, backdoor gitu ya, atau semacam exit untuk
keluar dari aktivitasnya malah. Jadi, terus saya tanya gini ke kawan saya, "Oh, berarti kamu itu, menganggap pekerjaanmu paling enak itu justru karena alasan kamu bisa meninggalkan pekerjaanmu?" Jadi sebenarnya kamu itu happy nggak dengan kerjaan kamu? Jadi sebenarnya kamu itu menikmati nggak dengan profesi kamu gitu? Ya karena ini justru menurut saya itu, bertolak belakang dengan yang namanya happy. Happy-nya bukan karena dia bekerja, bukan karena pekerjaannya, bukan karena tanggung jawabnya, tapi karena dia bisa mudah melepaskan diri dari pekerjaannya, dari tanggung jawabnya. Menurut saya ini masalah masalah yang apa ya, sangat dalam. Menurut saya ini filosofi sekali. Jadi si kawan ini dia itu menyalahartikan, eee, hal yang membuat dia bahagia itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari sudut pandang yang lain, justru mungkin seharusnya si kawan ini bilang, "Pekerjaan saya itu pekerjaan yang paling nggak enak." Karena apa? Karena dia happy ketika bisa meninggalkan tanggung jawabnya ngajar gitu, ya. Karena pengalaman saya, ya kalau misalnya, kerja ya harusnya kita happy pada saat melaksanakan pekerjaan kita. Misalnya misalnya apa gitu ya, misalnya seorang aktor gitu ya, dia mungkin bisa menjiwai, bisa ini, jadi dia happy dengan kerjaannya dia gitu. Nah, saya pernah lihat juga di Instagram ya, Instagram itu ada satu potongan video gitu ya, reels lah ya. Jadi anak kecil bermain musik dengan kawan-kawannya, yang lain itu mereka memainkan musik dengan benar ya, dengan baik ya, tapi dengan posisi yang, diatur ini dan hanya sekedar memainkan alat musik. Tapi si anak ini yang memainkan trompet itu sambil joget-joget gitu. Nah, itu sudah sangat berbeda, guys. Yang satu adalah melakukan kewajiban, ya mungkin dia sebagai pemain musik, yang satu si anak yang sambil joget-joget, kemudian, niup trompet, habis itu joget-joget lagi gitu kan, atau niup trompet sambil joget, itu beda. Yang satu melaksanakan kewajiban dan menikmati aktivitasnya gitu. Dan satu lagi hal yang penting, ketika kita melakukan sesuatu dengan bahagia ya, anggap aja dengan hati gitu, hasilnya kan berbeda, guys, dengan yang sekedar menyelesaikan tanggung jawab ya. Menyelesaikan tanggung jawab itu bukti bahwa kita orang baik. Tanggung jawab kita, itu yang kita selesaikan, yang mana itu bagus. Tapi kalau dalam melaksanakan kerjaan kita, itu kita tidak hanya melaksanakan kewajiban, tapi kita juga, dengan hati atau ginilah, eee kita melaksanakan pekerjaan itu, sepenuh hati gitu dan kita happy gitu. Itu hasilnya akan beda, guys. Sama-sama selesai tapi hasilnya akan beda. Terus gini, guys, jangan lupa kita bekerja pastinya kita bukan sedang tidur dong, kita dalam kondisi terjaga ya. Umumnya kita ambil yang umum aja lah ya, bekerja itu di siang hari, anggap jam pagi sampai sore. Nah, yang mana dalam 24 jam pagi sampai sore itu waktu efektif kita, guys, waktu kita tersadar. Nah, yang mana juga di saat kita tersadar dari mungkin subuh sampai malam, itu pagi sampai sore itu untuk bekerja. Jadi jangan sampai kita tidak menikmati pekerjaan kita gitu. Nah, itu penting sekali. Kalau misalnya kita tidak cocok dengan pekerjaan kita, cari apa yang bisa kita nikmati dari pekerjaan itu. Apa yang bisa membuat kita happy ketika melakukan pekerjaan itu, tolong dicari karena itu penting. Kalau misalnya setelah dicari-cari nggak ada, ya pindah, guys. Ngapain? Ngapain kita apa yang mau dibuktikan dengan bertahan terus-terusan? Kita sudah sebisa mungkin, berusaha menerima pekerjaan, mencari hal yang supaya kita bisa senang, tenang di sana, happy, ternyata nggak ada, ya pindah, guys. Bayangkan, kita melakukan itu 8 jam misalnya dari lulus kuliah sampai pensiun anggap 25 tahun, berarti 8 jam kali 25 tahun. Kalau kita cuman mempertahankan di tempat bekerja yang kita nggak cocok, nggak bisa happy, untuk apa gitu kan? Rugi, guys, rugi sekali. Jadi,
menurut saya dan pengalaman saya juga sih kalau memang, nggak cocok ya pindah gitu aja. Nah, kalau kita sudah memiliki pekerjaan yang kita cocok, kita happy, kita seneng saat mengerjakannya, nah itu dijaga baik-baik ya guys ya. Dijaga baik-baik karena percaya sama saya, nggak banyak orang yang bisa menemukan tempat bekerja yang sesuai dengan keinginannya, yang dia happy dalam melakukannya. Entah karena orang itu memang nggak mencari hal-hal yang bisa membuat dia senang dengan pekerjaannya, entah apapun itu. Karena pengalaman saya juga selalu banyak yang aku begini, aku begitu, dan itu saya temui di beberapa kali saya pindah bekerja, guys, ya. Kebetulan saya pengalaman pindah kerjanya lumayan sering sih, bukan bukan karena saya nggak suka dengan pekerjaan, tapi, lebih ke mencari tantangan kalau saya. Jadi, saya pernah kerja sekitar 8 tahun di Jakarta, kemudian setelah itu saya mencari tantangan lah ya, masih di bidang yang sama, saya pindah ke luar negeri, waktu itu ke Timur Tengah lah ya. Ya di samping tantangan, gajinya juga beda sih, gitu kan. Nah, setelah itu saya balik lagi ke Jakarta dan, sekarang keluar Jawa gitu ya. Nah, dari situlah saya tahu bahwa, kita penting sekali untuk bekerja sesuai dengan passion kita. Tapi jangan lupa selain sesuai dengan passion kita, satu halnya lagi yang penting untuk dipertimbangkan adalah pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan kita, ya. Jadi, misalnya nih kita sesuai passion-nya tapi gajinya tidak cukup untuk beli mobil sesuai keinginan kita, rumah sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita cari yang sesuai dengan passion kita dan mampu memberikan gaji atau pemasukan yang mampu untuk mengejar cita-cita kita, untuk memenuhi apalagi kita laki-laki, yang laki-laki lah ya, yang mampu untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga kita. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya ya. Yang ada unek-unek apa ditulis di komen aja.